Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Tentunya kalian pada saat ini dalam kondisi sehat walafiat dan tentu tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian selalu memakai masker dan jaga jarak. Baiklah, saya Bapak Irfan Soleh dari SMP 7 akan sedikit memberikan penjelasan kepada kalian dalam bidang studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pada hari ini kita bersama-sama belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Berikut ini merupakan beberapa tujuan atau kompetensi yang harus kalian capai nanti setelah adanya penjelasan dari Pak Irfan. Inilah dia KD-nya untuk klasifikasi makhluk hidup. Dari klasifikasi tersebut, tentu kalian di rumah sering melihat, sering mengamati. Contohnya di rumah kalian, misalnya di lemari kalian tentu banyak sekali pakaian, mungkin kaos dan sebagainya. Dan itu pun ditata sedemikian rupa, ada baju tersendiri, ada kaos tersendiri, dan mungkin ada sarung tersendiri. Nah, dari berbagai macam benda-benda tersebut, kita tentu melihat di sekeliling kalian itu ada benda mati dan ada benda hidup. Contoh benda mati misalnya, ya, mungkin batu, almari, kursi. Nah, itu contoh-contoh benda mati. Mungkin kalian biasanya menyebutkan yang lain, silakan, ya, terserah. Apa saja, yang penting tergolong benda mati. Nah, kemudian di samping benda mati ada benda-benda yang tergolong benda hidup atau makhluk hidup. Nah, dari situ contohnya apa saja kira-kira kalian pasti bisa menyebutkan. Misalnya, ya, misalnya satu, ya, manusia. Oke, yang kedua apa contohnya? Misalnya kucing. Nah, itu sering di rumah ada kucing. Yang ketiga misalnya apa? Tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini juga termasuk makhluk hidup. Nah, tentu dari benda-benda mati dan benda hidup itu ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ada penyebutan benda mati dan ada penyebutan benda hidup, ya. Nah, sekarang marilah kita belajar apa sih ciri-ciri dari benda hidup atau makhluk hidup. Mungkin ada yang bisa anak-anak yang menyebutkan satu apa kira-kira ciri-ciri dari benda hidup. Nah, nanti kita bandingkan juga, ya, dengan benda mati, ya, benda mati. Nah, sekarang kita lanjut dulu definisi benda mati dan definisi benda hidup, ya. Benda hidup tentu memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, terbalik dengan benda mati, mungkin juga tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, ya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri daripada benda hidup. Yang pertama apa kira-kira? Nah, bagus, ya. Yang pertama yaitu misalkan memerlukan makan dan minum. Kalau benda mati tidak perlu makan dan tidak perlu minum, ya. Untuk apa sekarang itu? Kalau kita tiap hari makan dan minum, ya, tentu yang pertama untuk memperoleh energi, ya. Yang kedua apa? Yaitu untuk pertumbuhan. Kalian mulai dulu, ya, dari bayi sampai sekarang sudah SMP kelas 7, tentu ada pertumbuhan, ya. Ada perkembangan sehingga kalian bisa bertambah berat,
ya, dan bertambah tinggi. Nah, yang kedua apa kira-kira? Oke, yang kedua yaitu bernapas. Nah, bernapas ini kita memerlukan oksigen, ya. Oksigen ini diperlukan tubuh kita untuk metabolisme pada sel-sel tubuh kita. Nah, ini oksigen ini kalau manusia dengan apa alat-alatnya atau organnya? Ya, misalnya paru-paru. Nah, ini manusia, kucing, kambing itu dengan paru-paru. Lah kalau misalnya burung juga dengan paru-paru, tetapi ada alat bantunya, ya, yaitu pundi-pundi udara. Oke, mungkin kalian nanti bisa menyebutkan yang lain dari hewan atau tumbuhan apa alat pernapasannya. Oke, yang ketiga apa kira-kira anak-anak untuk ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri? Oh, bergerak. Oke, bergerak. Kalian tiap hari dari rumah ke sekolah itu bergerak, entah itu jalan kaki atau bersepeda, itu bergerak. Beda dengan benda mati. Benda mati tidak bergerak, tidak memerlukan oksigen, dan juga tidak makan dan tidak minum, ya, bergerak. Oke, sekarang yang keempat apa? Yang keempat, oh, yang keempat yaitu apa? Berkembang biak. Nah, berkembang biak ini apa artinya? Yaitu kalau kalian bisa melihat di rumah, biasanya ada kucing melahirkan, ya, ada sapi melahirkan, ada ayam bertelur, dan tak lupa kamu ini juga hasil dari perkembang biakan dari ibu dan ayah, ya. Oke, sehingga manusia bertambah banyak, ya, tidak punah. Nah, itu salah satu daripada berkembang biakan. Oke, lanjut, yaitu memerlukan suhu tertentu, ya. Kalau manusia hidup di bumi, ya, paling banter suhunya misalkan 32 derajat Celcius. Bisa enggak kita hidup di suhu yang 100 derajat? Wah, tentu di situ akan ini, ya, tidak bisa hidup. Kenapa? Kepanasan, ya. 40 aja derajat itu sudah terlalu panas, apalagi 100. Berarti kita itu apa? Perlu suhu tertentu, ya. Lanjut yang keenam apa? Yang keenam misalkan apa? Yaitu mampu menyesuaikan diri. Ya, manusia bisa menyesuaikan diri hidup di luar kota atau di benua yang lain, dan juga tumbuhan juga sama. Nanti juga akan beradaptasi dengan tempat hidupnya. Contohnya apa? Misalkan ada kaktus. Nah, kaktus itu hidupnya di tempat-tempat yang kering. Bagaimana adaptasinya? Oh, ternyata daunnya itu mengecil, ya. Bagaimana kalau hewan-hewan di tempat yang kering? Mungkin seperti unta, ya. Bagaimana telapak kakinya itu tebal dan sebagainya. Nah, ini merupakan adaptasi. Dan juga jangan lupa, misalkan ada hewan-hewan di kutub utara itu bulunya tebal, ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh daripada adaptasi makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan di tempat yang biasa dia tinggali, ya. Ini merupakan beberapa macam ciri-ciri daripada makhluk hidup, ya. Bagi anak-anak untuk yang lain, mungkin kalian bisa melihat, membaca buku apa ciri-ciri yang lain. Mungkin ada sampai 9, ada 10. Nah, ini Pak Irfan hanya memberikan sebanyak itu saja. Nanti kalau ada ciri-ciri yang lain silakan dibaca, tidak semuanya diberikan, ya. Nanti kalian bisa membaca buku, baik pun di buku paket, ya, baik pun di majalah, atau yang paling gampang kalian sering browser, ya, di internet. Nah, nanti dari semua apa yang kita lakukan itu tentu berbagai macam makhluk hidup, ya, tidak hanya satu. Benda mati pun juga sama, ya, itu banyak sekali. Oke, dari situ tadi kalian mungkin memahami apa? Oh, benda mati itu berarti tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Kalau benda hidup bagaimana?
oh ternyata benda hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan, ya. Yang nanti kalian bisa menyebutkan lagi apa saja daripada ciri-ciri makhluk hidup sendiri, ya. Tentu hal itu akan nanti kalian tidak harus sendiri, bisa berdiskusi dengan teman-temannya, ya, bisa berdiskusi dengan orang tuanya mungkin, ya, dengan kakak-kakaknya berdiskusi. Nanti kalian melihat mana benda hidup dan mana benda mati. Baiklah, dari apa yang Pak Irfan tadi jelaskan, ya. Tentu ini ada kelanjutannya. Contohnya gini, tadi Pak Irfan pada awal-awal pelajaran sudah menjelaskan, sudah memberikan contoh bahwa di lemari kalian itu ada satu tumpukan baju, satu tumpukan kaos, satu tumpukan sarung, dan lain-lain. Bagaimana kalau kalian itu semuanya dijadikan satu? Tentu akan bingung, ya, tentu akan bingung. Mengapa ini jadi satu? Mengapa jadi satu? Nah, itu semua ada dasarnya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan kalian pergi ke hutan, ya, pergi ke hutan. Di situ ada berbagai macam hewan, berbagai macam tumbuhan, ya. Baik pun itu tumbuhannya itu berbatang ataupun tidak. Hewannya ada yang hewan melata, ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ya, macam-macam. Nah, tentu kalau kita belajar semua hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam itu, ya, kita kesulitan. Apa kesulitannya? Ya tadi, berbagai macam ciri-cirinya itu, ya, beraneka ragam. Tetapi kalau kita kelompok-kelompokkan, oh ini kelompok hewan melata, ini kelompoknya burung, ini kelompoknya ikan, atau ini kelompoknya mamalia. Nah, itu akan menjadi lebih mudah kita pelajari. Kenapa? Karena ciri-ciri yang sama itu nanti akan menyebutkan satu nama. Contohnya apa? Manusia, sapi, misalnya, ya, dengan kucing. Nah, ini di rumah kalian mungkin sering melihat di lingkungannya ada manusia, ada sapi, ada kucing, ya, ada kambing. Itu tentu banyak persamaan. Ya, contohnya apa contohnya? Ya, contohnya dia menghasilkan air susu. Nah, ini. Yang kedua apa contohnya lagi? Contohnya yaitu bisa melahirkan. Nah, ini. Contoh yang lain misalkan kelompoknya ikan, berbagai macam jenis ikan. Itu dikelompok jadi satu, ya. Yang selanjutnya misalkan kelompoknya hewan melata atau reptil. Itu juga punya ciri-ciri yang sama, ya. Nah, dari berbagai macam hewan tumbuhan yang beraneka ragam itu tentu kita harus mengklasifikasikan, ya, supaya mudah, ya, supaya apa? Nanti kita belajar itu tidak jenuh, tidak repot, ya. Apalagi kalian masih kelas 7 SMP begini, tentu ingin yang mudah-mudah, ya. Oke, baiklah. Kalian tentu sering mengamati di rumah atau di lingkungan rumah bahwa, ya, hewan-hewan dan tumbuhan itu beraneka ragam, ya. Nah, bagaimana cara kita itu mengkelompokkan? Nah, ada dua cara, yaitu yang pertama yaitu dikotomi. Dikotomi ini adalah pemberian suatu nama kepada makhluk hidup dengan dua kata, ya. Dua kata, dikotomi. Jadi kalau ada istilah di itu berarti dua, ya, dikotomi. Pemberian nama pada suatu hewan ataupun pada suatu tumbuhan, ya, itu dua kata. Kata pertama itu menunjukkan genus, ya, atau marga. Marga istilahnya keluarganya gitu, ya. Yang kata kedua yaitu menunjukkan jenis. Ya, mungkin pada manusia ada sering nama-nama daripada ayahnya katut, ya, atau diberikan kepada anaknya di belakangnya, ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kalau dikotomi itu, dikotomi yaitu nama yang depan, ya, nama yang depan atau kata yang depan itu huruf awal menggunakan huruf besar. Ya, misalnya kalau manusia apa nama latinnya? Manusia itu nama latinnya Homo sapiens.
Nah, homo hanya besar, yang lainnya kecil, ya. Nanti bisa ditulis dengan tulisan miring atau tebal bergaris bawah, ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Latin, ya. Ya, karena memang ilmu-ilmu itu kemungkinan berasal dari negara-negara barat, ya, yang diadopsi di seluruh dunia. Kenapa kok seperti itu? Nanti untuk menyamakan nama daripada hewan ataupun tumbuhan itu sendiri, ya, manusia, hewan, tumbuhan itu supaya seragam seluruh dunia. Kenapa kita tahu penyebutan nama di daerah-daerah itu terkadang berbeda-beda. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu determinasi. Jadi determinasi ini kalau kalian lihat pada suatu tumbuhan atau hewan yang belum kalian ketahui namanya, misalkan kalian pergi ke hutan atau kemana, menemukan suatu hewan atau tumbuhan yang tidak tahu namanya, tidak tahu kelompoknya, tentu kalian yang pertama kalian harus cari apa? Ciri-cirinya. Oh, misalkan hewan ini hewan X gitu ya, punya kaki, tubuhnya itu berbulu, ya, kemudian kakinya itu punya jari-jari 4 dan sebagainya, ataupun tumbuhan mungkin berbatang atau mungkin juga tidak dan sebagainya. Tentu kalian akan merasa kesulitan, ini kelompoknya hewan apa, ini kelompoknya tumbuhan apa, gitu ya. Nah, untuk itu pada determinasi nanti akan dimasukkan kepada beberapa di mana itu di hal-hal yang terkait dengan kelompok-kelompoknya, ya. Nah, telah disepakati bahwa ada suatu urutan, ya, urutan pengelompokan makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan. Yang paling tinggi tingkatannya yaitu pilum, ya, ini untuk hewan, ya. Kemudian untuk tumbuhan apa? Yaitu divisio. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Selanjutnya yang paling bawah, yang bawahnya yaitu kelas, ya. Kelas ini juga merupakan tingkatan juga yang tinggi, ya. Bawahnya lagi yaitu ordo. Ordo ini seperti bangsa, ya. Bangsa ini juga banyak sekali persamaan dan juga banyak perbedaannya, ya. Lanjut setelah ordo yaitu family. Family ini ya dari suku apa dia itu, ya, dari suku mungkin kalian sudah mendengar suku bangsa apa gitu, ya. Lalu dari family turun ke genus, keluarga, ya, atau marga. Yang paling akhir yaitu spesies, ya, betul, ya. Jadi Pak Ivan ulangi, ya. Jadi yang paling tinggi tadi apa? Divisio untuk tumbuhan. Yang untuk hewan apa namanya tadi? Siapa bisa menyebutkan? Yaitu pilum. Bawahnya lagi apa? Tingkatan yang paling bawah, bawahnya dari pilum atau divisio yaitu kelas, ya. Ya, kelas. Bawahnya lagi apa? Yaitu ordo. Nah, setelah ordo apa? Bawahnya lagi? Nah, yaitu family. Setelah family apa? Genus dan spesies. Nah, tadi pada saat kita belajar dikotomi ada genus, ada spesies. Nah, spesies ini merupakan apa? Banyak sekali persamaannya dan sedikit perbedaan. Jadi semakin ketinggi itu banyak perbedaan, sedikit persamaan, ya. Ya seperti hewan misalkan, itu ada kambing, ada cacing, ya, ada katak dan sebagainya. Itu kan termasuk hewan. Tetapi nanti masing-masing hewan, cacing, ya, kemudian sapi, kucing, ya, katak dan ikan itu lama-lama akan tersendiri namanya, yaitu pada tingkatan yang paling akhir yaitu spesies. Itu nanti banyak sekali persamaan dan sedikit apa perbedaannya, ya. Itulah beberapa hal yang terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Saya yakin kalian sudah banyak membaca, ya, di buku-buku paket tentang pengelompokan makhluk hidup, ya. Mungkin dari penjelasan Pak Irfan tadi
masih kurang jelas ya, masih kurang luas dan sebagainya, juga ini terbentur juga waktu. Tapi saya berharap ya nanti kalian ya mudah-mudahan kalian secepat mungkin bisa masuk sekolah ya, sehingga penjelasan dan pertanyaan yang ada itu bisa disampaikan ke gurunya. Baiklah anak-anak, kita pada paling akhir yaitu Pak Irfan akan memberikan tugas pada kalian yang nanti mungkin bisa dikumpulkan ke gurunya melalui berbagai macam cara, terserah gurunya bagaimana. Yang pertama tugasnya yaitu merangkum dari apa yang tadi Pak Irfan jelaskan, dari awal sampai akhir itu dirangkum ya. Jika perlu ditambahi dari buku, dari internet atau dari yang lain ya. Yang kedua, coba kalian mendata ya, mendata 5 hewan dan 5 tumbuhan di sekitar kalian ya. Jadi saya ulangi, mendata, menuliskan 5 hewan dan 5 tumbuhan, kemudian tuliskan ciri-cirinya. Misalkan hewan kata, apa ciri-cirinya? Tumbuhan saka mawar, apa ciri-cirinya? Nah itu tolong nanti ditulis beserta ciri-cirinya. Kalau bisa nanti dikelompokkan ya, hewan ini masuk hewan apa, reptil, apa mamalia dan sebagainya ya. Yang ketiga ya, coba nanti kalian juga menuliskan atau mencari ya 5 hewan dan 5 tumbuhan beserta nama latinnya. Nah, ya. Jadi nama latin tadi saya sebutkan, kalau manusia itu apa? Homo sapien. Nah, coba yang lain. Banyak sekali hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Ya, ada kucing, ada anjing, apa nama latinnya? Dan juga tumbuhan. Itu juga nanti ditulis beserta dengan nama latinnya. Ya, tidak usah banyak-banyak tugasnya. Mungkin kalian di rumah juga belajar yang lain, juga sibuk. Tetapi kita berharap tetap kalian harus sehat ya, meskipun tidak ke sekolah, meskipun tidak ketemu teman-temannya ya. Selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan supaya tetap dilaksanakan setiap hari ya. Demikian apa yang bisa Pak Irfan jelaskan, Pak Irfan sampaikan. Atas kekurangannya Pak Irfan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.